Ya, kita bareng sama penerima dari Rekor karena memiliki lebih dari 200 kos-kosan di usia 27 tahun ya. Jadi kan sekarang nih kebutuhan lifestyle anak muda nih juga tinggi ya. Orang lebih seneng ngopi atau jalan-jalan, healing-healing lah katanya. Nah, apa mindset yang dimiliki oleh Mas Antoni Sudarsono sampai memutuskan untuk oke, gue tetap harus invest nih di sini. Silakan Mas. Sebenarnya sederhana karena takut miskin. Ya, Gitu. dulu kalau orang punya uang pengennya investasi, tapi kalau sekarang pengennya itu untuk kesenangan investasinya tuh hari ini doang gitu. Jadi kayak investasi healing gitu. Iya betul. Mereka ya short term aja. Ya. Mereka itu cuma ngerasain sedangkan mindset yang anak muda sekarang kebanyakan itu lebih ke arah yang hari ini dilakukan ya untuk hari ini aja. Nanti kalau misal tua ya dipikirin lagi. Justru salah ketika kita punya uang, kita harus yang kita lakukan adalah beli waktu. Ya, kita bareng sama penerima dari Rekor karena memiliki lebih dari 200 kos-kosan di usia 27 tahun ya. Antoni Sudarsono, nggak mungkin Bapak nih, masih mas-mas nih ya jujur. Oke Mas, aku mau tanya nih ya. Jadi kan sekarang nih kebutuhan lifestyle anak muda nih juga tinggi ya. Orang lebih seneng ngopi atau jalan-jalan, healing-healing lah katanya. Nah, apa mindset yang dimiliki oleh Mas Antoni Sudarsono sampai memutuskan untuk oke, gue tetap harus invest nih di sini. Silakan Mas. Sebenarnya sederhana karena takut miskin. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya banyak anak muda kan semua sukanya tuh yang jangka pendek semua. Dan kalau aku ngelihat kalau misalkan kita lihat dari orang-orang tua kita itu udah beda banget cara berpikirnya gitu loh. Betul. Dulu kalau orang punya uang pengennya investasi, tapi kalau sekarang pengennya itu untuk kesenangan investasinya tuh hari ini doang gitu. Jadi kayak investasi healing gitu. Iya betul. Mereka ya short term aja. Mereka itu cuma ngerasain ada pleasure yang kita dapetin hari ini, tapi dia nggak mikirin untuk jangka panjangnya gitu loh. Nah kalau aku sendiri sih lebih pengen ketika aku masa tua itu aku udah nggak perlu bekerja lagi gitu. Sedangkan mindset yang anak muda sekarang kebanyakan itu lebih arah yang hari ini dilakukan ya untuk hari ini aja. Nanti kalau misal tua ya dipikirin lagi. Justru salah ketika kita punya uang, kita harus yang kita lakukan adalah beli waktu. Beli waktu dengan cara apa? Dengan cara investasi itu. Ketika nanti kita sudah tua dan kita sudah punya banyak waktu, banyak uang juga karena sudah investasi gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita cuma mikirnya adalah kerja terus ya sampai tua, itu jadi justru nyusahin ke anak-anaknya kita. Betul. Apalagi yang kita udah ngerasain sendiri namanya generasi sandwich generation itu kan susah banget ya. Zaman sekarang udah makin berubah, makin susah. Kalau misalkan terus kayak gini terus, ya ini cuma jadi lingkaran setan aja bakal nyusahin anak-anak yang kita. Betul. Nah, kenapa memilih properti? Artinya kan investasi banyak nih. Ini sampai dapat Rekor artinya propertinya menjadi tujuan utama investasi. Ya sebenarnya simpelnya adalah aku juga udah pernah nyobain yang lain. Cuman yang paling menurutku bisa diukur dan dikontrol itu adalah dari properti. Karena kalau misalkan yang lain kebanyakan itu adalah whale-nya yang menggerakkan, kayak paus-pausnya itu yang menggerakkan market semua. Nah, kayak dari kripto, dari saham itu semua yang kontrol bukan kita sendiri gitu loh. Dan aku seneng kalau misalkan kontrol itu memang di tanganku sendiri. Kalau misalkan aku mau jual harga tinggi ya bisa. Kalau misalkan aku kasih added value sendiri, jadi aku yang bisa kontrol itu sendiri. Exactly. So kayaknya investasi properti itu lebih sustain, lebih lebih yakin ya, sehingga kita bisa kontrol ya. Oke. Thank you banget sharingnya, dan ini bisa mudah-mudahan bisa merubah mindset dari teman-teman dari agent properti. Nggak cuma jadi agent, nggak cuma jualan, tapi juga harus punya properti sendiri. Thank you Mas Antoni, sukses selalu.